Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Bapak Jengkas. Hari ini kita akan kembali memulai pelajaran kita tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 tahapan. Pertama, tahap produksi, dilanjutkan dengan tahap distribusi, dan yang terakhir tahap konsumsi. Lalu, apa arti dari ketiga tahapan ekonomi berikut? Mari simak penjelasan Bapak. Yang pertama, produksi. Kegiatan produksi merupakan proses pembuatan atau proses mengeluarkan hasil tertentu. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak yang melakukan proses produksi disebut produsen. Aktivitas produksi bisa dilakukan dengan mengolah barang mentah ataupun setengah jadi. Ciri-ciri kegiatan produksi antara lain adanya proses pembuatan, menghasilkan barang atau jasa, dan bisa meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Mari kita lihat contoh proses produksi pada pembuatan roti, yang mana bahan baku roti adalah tepung, gula, mentega, dan lain-lain. Mari diperhatikan dengan seksama. Sukses meraih kepercayaan masyarakat, merek dagang andalannya yaitu sari roti hadir dalam berbagai rasa, seperti coklat, stroberi, srikaya, dan rasa-rasa lain yang akan terus dikembangkan sari roti untuk kepuasan konsumen. Perencanaan, pelaksanaan proses produksi secara keseluruhan, maupun operator yang bekerja berpedoman pada standar GMP dan HACCP, atau keamanan pangan yang pelaksanaannya dimonitor dalam suatu sistem pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat. Seluruh proses produksi sari roti dilakukan dengan menggunakan mesin yang modern, dengan memperhatikan syarat-syarat pembuatan roti yang baik, aman, dan berkualitas sesuai dengan peraturan pangan yang berlaku. Sari roti juga menerapkan sistem jaminan halal, yang memastikan bahwa seluruh bahan dan proses produksi tidak menggunakan yang tidak diizinkan dalam agama Islam dan memenuhi persyaratan halal. Hal ini didukung dengan diperolehnya sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kandungan gizi produk juga diperhitungkan dalam perencanaan komposisi bahan yang digunakan agar dapat menghasilkan produk yang menyehatkan. Tahapan-tahapan proses produksi dijalankan melalui sistem quality assurance yang ketat. Tahapan awal dimulai dengan proses sponge mixing atau pengadukan adonan pertama. Pada proses sponge mixing, bahan baku utama berupa terigu, air, dan ragi dicampur menjadi satu hingga tercampur rata. Adonan ini selanjutnya siap dikembangkan dalam ruang fermentasi. Proses fermentasi atau peragian dilakukan agar adonan tadi memiliki tekstur dan aroma yang istimewa. Proses ini memerlukan waktu sekitar 3 atau 4 jam pada ruangan dengan suhu dan kelembaban yang telah diatur, agar proses fermentasi dapat menghasilkan adonan yang berkualitas. Lalu adonan diaduk kembali dalam proses dough mixing atau proses pengadukan kedua. Dalam proses ini, adonan akan ditambahkan gula dan margarin. Adonan kembali dicampur dan diaduk menjadi satu hingga memberikan tekstur terbaik, cita rasa, dan aroma yang lezat. Selanjutnya, adonan roti ini akan dibagi atau dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sesuai dengan standar berat yang telah ditetapkan melalui proses dividing atau proses pemotongan adonan dan dilanjutkan dengan proses rounding atau proses pembulatan adonan. Semua proses ini dikerjakan secara higienis menggunakan peralatan mekanis. Proses berikutnya adalah pressing atau pemipihan adonan. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan gas dalam adonan sehingga pori-pori roti yang dihasilkan menjadi lebih halus dan seragam.
Dilanjutkan dengan proses panning, yaitu penempatan adonan roti dalam cetakan atau loyang untuk diproses dalam proses selanjutnya, yaitu final fermentation. Proses final proofing berlangsung selama 1 jam pada ruang khusus yang memiliki suhu dan tingkat kelembaban yang terkontrol, sehingga adonan mengembang secara sempurna dengan tekstur terbaik dan aroma harum yang khas, menghasilkan adonan roti yang siap dipanggang. Tibalah saat akhir pada proses produksi, yaitu pemanggangan atau baking. Adonan-adonan roti yang telah memenuhi standar volume ini selanjutnya akan dipanggang dalam oven raksasa selama 10 hingga 30 menit, di mana roti-roti ini akan berjalan sepanjang 12 meter di atas conveyor. Setiap roti yang sudah matang diperiksa kualitasnya secara ketat untuk memastikan hanya roti yang telah memenuhi persyaratan kualitas yang dapat dipasarkan. Setelah proses pemanggangan, roti akan didinginkan pada cooling tower. Proses yang disebut cooling atau pendinginan ini bertujuan untuk menguapkan kandungan air dari dalam roti agar kemasan roti tidak berembun saat dikemas dan mencegah roti tidak cepat berjamur. Setelah melalui serangkaian tahapan proses pengolahan, roti pun siap untuk dikemas dalam proses packaging atau pengemasan. Khusus untuk Baiklah, itulah tadi contoh proses produksi roti, di mana awalnya tepung, mentega, dan lain-lain itu harganya lebih rendah, kemudian diolah menjadi suatu barang yaitu roti yang harganya lebih tinggi. Dalam proses produksi terjadi beberapa kegiatan untuk meningkatkan hasil harga dari barang tersebut. Lalu setelah proses produksi selesai, selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan proses menyalurkan barang hasil produksi pada masyarakat. Kegiatan distribusi ini bertujuan agar barang bisa tersalurkan atau sampai pada masyarakat yang membutuhkannya. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Jika kegiatan distribusi lancar, maka hal ini akan menguntungkan produsen dan konsumen. Karena berarti penjualan dari produsen lancar dan kebutuhan konsumen terpenuhi. Ciri-ciri kegiatan distribusi antara lain menyalurkan barang hasil produksi menggunakan alat transportasi untuk menyalurkan barang dan melibatkan banyak pihak, baik produsen dan konsumen. Artinya, barang-barang yang sudah selesai diproduksi di saat tadi akan disampaikan kepada konsumen melalui proses distribusi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Oke, yang pertama yaitu untuk persiapan barangnya yang seperti ini. Kita checklist lagi untuk barang yang akan kita siapkan untuk dikirim, apakah sudah sesuai dengan pesan yang diminta dari agen kita. Ya, dan sudah lengkap. Nah, kita siap angkut untuk barangnya. Yuk, angkut, jalan. Ya, karena lumayan banyak kita menggunakan kendaraan roda 4.
kita sudah sampai. Ini ada di daerah Warung Boto, mungkin cukup dekat, paling sekitar 25 km. Ya, kita masuk ke tempatnya. Baiklah, sudah diperhatikan videonya kan? Di situ kita lihat jika barang-barang yang sudah selesai diproduksi tadi disalurkan kepada masyarakat melalui toko-toko atau warung-warung kecil sebagai pengecer. Tujuannya agar lebih mudah sampai kepada masyarakat. Akan sulit jika kita harus membelinya langsung dari pabriknya. Untuk itulah dibutuhkan proses distribusi. Lalu tahapan terakhir dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan terakhir dalam kegiatan ekonomi setelah proses distribusi berlangsung. Konsumsi merupakan kegiatan untuk pemakaian atau penggunaan barang hasil produksi, berupa barang atau jasa, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Pemakaian barang atau jasa dalam kegiatan konsumsi ini dapat dilakukan secara bertahap maupun secara sekaligus. Artinya di sini, konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti makanan atau minuman itu biasanya diproduksi oleh para produsen, dan agar kita gampang atau lebih mudah menemukannya, maka diperlukan proses distribusi. Lalu barang tersebut sampai pada kita dan kita pakai. Itulah yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Bisa lihat contoh gambar berikut. Seorang anak yang meminum susu sebagai kebutuhannya. Artinya dia sedang melakukan konsumsi susu, hasil dari produksi yang dikerjakan oleh pihak produsen. Dan bagaimana susu itu sampai kepada anak tersebut adalah melalui proses distribusi. Atau contoh gambar kedua, saat kita berbelanja itu juga termasuk kategori konsumsi. Bisa kita lihat, ibu ini sedang berbelanja beberapa barang dalam jumlah yang lumayan besar. Seperti yang dikatakan tadi, proses konsumsi itu bisa dilakukan secara bertahap atau dilakukan secara sekaligus. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA Group ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi.